Kembali lagi di webinar Altium. Kali ini kita akan membahas tentang fitur 3D di Altium Designer, terutama Altium Designer 22, dengan saya Budi Wong dari PT Solid Base Technology selaku distributor Altium di Indonesia. Oke, kali ini kita membahas tentang fitur 3D di Altium karena adanya banyak permintaan ya, terutama bagi pemula yang memakai Altium dan ingin memakai fitur 3D di Altium dengan cara membuat komponen dan menambahkan fitur 3D atau 3D body ke komponen atau casing ke dalam PCB boardnya. Oke, di sini hari ini kita akan membahas tentang 3D-nya, yaitu secara offline ya, dalam arti kita tidak menggunakan library dari online-nya Altium. Jadi library ini kita buat dan kita menambahkan 3D body-nya. Jadi yang kita pakai di sini bisa dengan fitur extruded atau kita menambahkan state file. Oke, ini adalah subtopik kita hari ini. Ada 5, yaitu yang pertama adalah menambahkan 3D body. Nanti kita akan mempraktekkan bagaimana caranya, mulai dari membuat PCB library. Oke. Terus ada tipe-tipe 3D body, dia akan dijelaskan. Yang ketiga adalah state file. Yang keempat, view, navigate, dan configure. Oke. Yang kelima, extract out component from PCB with 3D library. Jadi yang kelima ini, seandainya kita sudah ada contoh, bisa itu dari contoh dari Altium atau contoh dari project sebelumnya yang kita sudah pernah dibuat oleh orang lain, komponen-komponen 3 dimensinya itu, 3D-nya itu bisa kita ekstrak keluar. Jadi kita tidak perlu membuat lagi. Oke. Nah, yang pertama di sini kita bisa lihat di Altium untuk membuat 3D body itu sangat mudah ya. Itu di sini ada 2 fungsi. Tentunya menu ini aktif kalau kita membuka atau membuat library. Dalam contoh di sini membuat PCB library ya. Jadi kita bisa ke file, new, library, terus nanti kita pilih PCB library component. Nah, setelah itu kita membuat gambar, tentunya footprint ya, kita taruh padnya dulu, terus kita gambar screen-nya. Setelah itu kita baru menambahkan 3D body-nya. Oke. Nah, untuk menaruh 3D body itu ada 2 cara ya, 2 metode. Yang pertama yaitu place extruded 3D body. Yang kedua, place 3D body step file. Oke. Yang pertama, extruded itu artinya kita hanya menggambar, ketika kita menggunakan fitur ini ya, kita hanya menggambar bidang 2 dimensi dari objek 3D yang akan mau kita extrude, yang akan kita bisa ekstrak keluar ya. Oke. Nah, extruded ini juga ada dalam bentuk sphere atau silinder. Sphere itu bola, silinder itu tabung. Jadi nanti akan saya perlihatkan juga ya bagaimana caranya. Dan yang kedua adalah menaruh 3D body step file. Oke, step file ini sebenarnya kita bisa download dari internet atau file ini bisa diekspor keluar dari software mechanical. Contohnya software step file dari SolidWorks, dari CATIA, dari dan sebagainya ya. Oke. Nah, di sini tipe dari 3D body itu yang tadi sudah saya sebutkan, itu ada extruded 3D body itu ada 3 ya. Extruded,
yaitu dalam bentuk misalkan bidang yang sesuai kita gambar 2 dimensinya, nanti kita tambahkan tingginya, kita extrude. Yang kedua adalah silinder. Silinder itu adalah tabung, jadi nanti kita tinggal gambar bentuk tabungnya seperti berapa, dengan diameter berapa, terus nanti kita extrude menjadi tingginya seberapa. Sphere juga sama, itu nanti kita bisa tentukan diameternya, terus nanti langsung menjadi sebuah bola. Oke, metode kedua 3D body. Oke, di sini ada 2 macam cara untuk menggunakan 3D body di sini, yaitu dengan link atau embed. Kalau link itu artinya file itu file step filenya. Step filenya itu kita taruh di suatu folder di dalam network atau di komputer sendiri juga bisa. Terus nanti Altium akan otomatis link ke folder itu, dan ketika ada perubahan terhadap step filenya, di Altium akan otomatis memberikan notifikasi kepada user untuk melakukan update terbaru. Nah, kalau untuk fitur embed atau embedded model, ini kita akan membawa model 3D-nya itu langsung digabungkan ke komponen, dan setelah itu tidak peduli ketika jika ada perubahan terhadap file aslinya. Jadi misalkan ketika kita gambar satu komponen terdapat revisi 1, revisi 2, revisi 3. Nah, ketika misalkan kita pakai embed terus kita pilih versi 1, nah ketika si user mechanical engineer yang membuat gambar komponen itu merubah menjadi versi 2, Altium di sini tidak akan memberikan notifikasi atau mengupdate apapun, karena dianggap komponen itu diambil secara utuh dan di-embed ke komponen, ke footprintnya tersebut. Jadi tidak ada perubahan. Nah, kapan kita harus menggunakan link, kapan kita harus memakai embed? Kalau untuk komponen, secara pribadi saya lebih menyarankan untuk memakai sistem atau metode embed model. Karena biasanya komponen itu kan jarang berubah ya. Jadi misalkan kita beli USB. Nah, headernya kalau misalkan sudah seperti itu ya mungkin detailsnya tidak akan berubah. Jadi kita bisa ambil modelnya, terus kita embed aja langsung ke komponen itu. Nah, untuk link itu lebih banyak dipakai untuk casing yang membutuhkan banyak revisi. Jadi misalkan casing satu produk, mouse, keyboard dan sebagainya, tentunya kan nanti akan banyak perubahan ya dari mechanical engineer-nya itu. Jadi nanti mereka akan banyak revisi, sehingga di Altium ketika kita membuka PCB board-nya, ketika ada mendeteksi ada perubahan data di 3D-nya, Altium akan memberikan notifikasi langsung kepada user untuk melakukan update. Oke. Yang ketiga di sini tentang step file. Step file itu apa? Mungkin kalau bagi kita orang elektronik ya, mungkin kita akan pertama kali mendengar step file itu akan bingung. Apa itu step file? Step file atau .stp itu adalah extensionnya ya. XTP itu adalah file yang diekspor keluar dari mechanical software. Jadi misalkan tadi yang saya sebutkan CATIA, Pro-E, SolidWorks dan kawan-kawan, ketika kita membuat satu gambar 3 dimensi itu kita bisa ekspor keluar dalam bentuk .stp. Oke. Nah, step file ini banyak atau sering digunakan untuk pertukaran data.
Jadi misalkan dari software A dikeluarkan .stp-nya untuk dibuka di software B. Jadi misalkan software A dan B itu misalkan kompetitor ya, jadi tidak sama softwarenya, jadi mereka bisa pakai .stp. Terus untuk model komponen yang banyak dipakai, misalkan kapasitor, resistor, dan kawan-kawan, itu bisa banyak di-download dari webpage community sharing. Jadi misalkan ada beberapa website di internet banyak menyediakan komponen 3D secara gratis. Tentunya kita cuma perlu mendaftar. Setelah itu kita tinggal pilih atau kita search komponen yang kita mau. Terus nanti setelah ketemu dengan model yang nanti ada previewnya modelnya. Nah, setelah itu kita udah tahu mana yang kita mau. Setelah itu kita klik download. Dan jangan lupa downloadnya itu dalam bentuk .stp file. Oke? Nah, untuk step file ini kita juga bisa reuse ya. Jadi tidak perlu misalkan kita untuk satu komponen, mungkin pada awalnya kita harus buat kalau komponen baru ya, misalkan ada komponen baru di pasaran, oh ternyata belum ada 3D-nya, kita memang harus buat. Dari segi footprint 3D model mungkin kita bisa buat yang sesimpel mungkin. Tapi kalau misalkan kita sudah pernah mempunyai project yang sudah ada 3D komponennya yang dilakukan oleh mungkin orang lain atau dari partner dari luar negeri ya kan. Nah, contoh-contoh library dengan 3D modelnya itu bisa kita ekstrak keluar. Jadi kita bisa reuse dari existing komponen yang ada di project. Oke, nanti juga kita akan membahas tentang cara bagaimana melihat dan navigasi dan mengkonfigurasi di 3D. Jadi ketika kita biasa membuka PCB board ya kan, itu dalam bentuk 2 dimensi. Nah, di keyboard kita kan ada angka 2, 1, 2, 3 sampai 0, 9 sampai 0. Nah, untuk melihat dalam bentuk 2 dimensi, kita biasanya tekan 2, oke, dan tekan 3 untuk melihat PCB atau PCB library-nya dalam 3 dimensi. Oke. Nah, ini ada beberapa shortcut yang akan sering dipakai. Contoh misalkan kita klik kanan. Klik kanan itu untuk menggerakkan kursor, menggerakkan objek sesuai dengan pergerakan mouse. Oke. Atau kita biasa sebut dengan pen. Terus ada shortcut control, klik kanan, terus kita geser ya mouse kita naik turun untuk zoom in dan out. Oke, terus yang selanjutnya kita bisa tekan shift, klik kanan, terus kita geser mouse-nya. Oke, itu untuk pan, tilt, and rotate. Terus ketika kita sudah tilt dan rotate, terus kita nggak bisa kembalikan ke posisi semula, kita bisa langsung tekan 0. Oke, untuk kembali lagi ke posisi 0. Nah, walaupun ke posisi 0, kita harus perhatikan apakah board ini terbalik atau tidak. Paling gampang kita tekan 2 untuk kembali ke 2 dimensi. Terus kita lihat tulisannya. Jadi tulisannya terbalik atau enggak, atau layernya, top layernya di atas atau di bawah. Oke. Nah, kalau misalkan ternyata terbalik, kita bisa pakai shortcut V, B. Jadi kita tinggal tekan V dan B. Setelah itu bergantian ya, V dulu baru B untuk membalikkan board tadi atau flip board. Oke, ini yang kelima, kita bisa mengekstrak keluar komponen dari PCB dengan fitur-fitur 3D-nya ya. Itu yang tadi saya sebutkan. Kita bisa reuse.
Oke. Nah, ini sangat mudah. Biasanya kita punya example ya dari Altium. Itu banyak sebenarnya, ada di webnya Altium juga. Kita bisa download sampelnya, terus nanti kita bisa pelajarin, kita bisa ekstrak keluar komponennya, kita bisa ambil 3D atau komponen footprintnya sekaligus dengan 3D-nya. Itu banyak. Jadi contohnya misalkan Altium Nanoboard itu mengandung banyak komponen, ada speakernya, ada USB-nya, ada audio jack dan sebagainya. Itu bisa kita reuse sebenarnya. Jadi kita tidak perlu membuat komponen itu lagi, tapi kita ekstrak keluar, nanti kita pilih atau kita pilah ya mana yang mau kita pakai atau yang tidak mau dipakai. Dan itu juga gampang, kita bisa copy file atau komponennya saja. Jadi kita bisa copy komponennya saja. Jadi misalkan setelah kita ekstrak keluar USB port dari project Nanoboard Altium, kita bisa copy file itu ke library kita. Oke. Oke, selanjutnya kita akan langsung ke sesi demo. Saya akan langsung menggunakan Altium-nya. Oke. Kembali lagi di webinar Altium. Kali ini kita akan membahas tentang fitur 3D di Altium Designer, terutama Altium Designer 22, dengan saya Budi Wong dari PT Solid Base Technology selaku distributor Altium di Indonesia. Oke, kali ini kita membahas tentang fitur 3D di Altium karena adanya banyak permintaan ya, terutama bagi pemula yang memakai Altium dan ingin memakai fitur 3D di Altium dengan cara membuat komponen dan menambahkan fitur 3D atau 3D body ke komponen atau casing ke dalam PCB boardnya. Oke, di sini hari ini kita akan membahas tentang 3D-nya, yaitu secara offline ya, dalam arti kita tidak menggunakan library dari online-nya Altium. Jadi library ini kita buat dan kita menambahkan 3D body-nya. Jadi yang kita pakai di sini bisa dengan fitur extruded atau kita menambahkan state file. Oke, ini adalah subtopik kita hari ini. Ada 5, yaitu yang pertama adalah menambahkan 3D body. Nanti kita akan mempraktekkan bagaimana caranya, mulai dari membuat PCB library. Oke. Terus ada tipe-tipe 3D body, dia akan dijelaskan. Yang ketiga adalah state file. Yang keempat, view, navigate, dan configure. Oke. Yang kelima, extract out component from PCB with 3D library. Jadi yang kelima ini, seandainya kita sudah ada contoh, bisa itu dari contoh dari Altium atau contoh dari project sebelumnya yang kita sudah pernah dibuat oleh orang lain, komponen-komponen 3 dimensinya itu, 3D-nya itu bisa kita ekstrak keluar. Jadi kita tidak perlu membuat lagi. Oke. Nah, yang pertama di sini kita bisa lihat di Altium untuk membuat 3D body itu sangat mudah ya. Itu di sini ada 2 fungsi. Tentunya menu ini aktif kalau kita membuka atau membuat library. Dalam contoh di sini membuat PCB library ya. Jadi kita bisa ke file, new, Oke, sekarang saya sudah buka Altium Designer 22 saya. Di sini saya juga sudah membuat satu PCB library ya, tapi ini belum saya save. Saya tinggal ke file new, di sini ada library. Terus nanti tinggal dipilih yang file base,
Terus di sini ada PCB library. Terus klik aja create. Oke. Nah, di sini saya ke PCB library panel. Di sini saya bisa ganti nama ya, komponen. Misalkan nah ya, sekarang saya coba saya mau buat push button. Oke. Nah, push button ini komponennya nanti 3D-nya saya akan buat dari extruded, cylinder, dan sphere. Nanti akan saya perlihatkan bagaimana caranya. Nanti kita akan bereksperimen bersama. Oke, sekarang langkah selanjutnya, ketika kita mau membuat library di sini, tentunya kita akan ke place pad dulu ya. Kita taruh padnya dulu. Oke. Nah, ini padnya masih di angka 9 ya. Saya tinggal tekan tab. Terus masih saya ganti angka 1 misalkan. Untuk shape dan ukurannya, full size-nya saya biarkan saja ya. Saya ganti dulu. Oke. Nah, misalkan nih sekarang kan kalau bisa dilihat pergerakan kursor saya sangat smooth ya. Jadi kita bisa lihat di sebelah kiri bawah grid saya itu sekarang masih menggunakan 5. Nah, sebenarnya untuk memudahkan kita ketika kita menaruh komponen berdasarkan jarak komponen itu, misalkan jarak antar pad ya. Misalkan itu 100 mil. Nah, kita bisa tekan G untuk grid dan kita ubah menjadi 100. Oke, nah sekarang ini perubahan setiap pergerakan kursor saya ini adalah 100 mil. Nah, ini satuan yang sedang saya pakai ya, mil. Atau misalkan kita mau ke satuan yang lain, kita tinggal tekan Q. Oke, sekarang misalkan saya perlu saya mungkin agak besar ya, 2, 3, 4. Terus saya escape. Oke, nah sekarang saya telah membuat 4 pad ya. Misalkan ini contoh untuk push button. Oke, setelah itu saya tekan G lagi. Saya kembalikan gridnya dulu misalkan. Nah, setelah itu misalkan saya ke top overlay. Saya place line. Misalkan nih saya membuat silk screen-nya dulu sebagai gambaran saja. Setelah itu saya bisa place misalkan circle. Oke, sudah jadi seperti ini. Jadi kalau dalam bentuk 2 dimensi, gambar push buttonnya seperti ini ya, misalkan ya. Setelah itu saya tekan 3. Oke, bisa terlihat di sini padnya dengan silk screen-nya ya. Silk screen-nya kebetulan sama dengan warna background, jadi ya biarkan saja dulu. Oke, sekarang kita mau membuat 3D-nya. Untuk menambahkan 3D bodinya itu sangat mudah ya. Kita tinggal ke place. Di sini ada extruded 3D body. Oke, kita akan mencontohkan dulu membuat extruded di sini. Saya akan pilih, tekan. Saya klik sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, terus saya escape. Nah, sudah terbentuk kotak seperti ini. Nah, saya tinggal double klik aja. Akan keluar property panel. Nah, di sini tinggi dan sebagainya akan kita atur. Jadi misalkan stand off itu kedudukannya. Jadi tinggi dari dasar itu berapa? Oke.
tinggi komponennya itu dari dasarnya itu ada jeda atau tidak. Kalau tidak mau ada jeda, kita taruh 0. Biasanya saya kasih misalkan 5 mil, jadi kelihatan ada jeda dikit, sangat kecil. Terus overall height, misalkan tinggi komponennya mau berapa, misalkan 120 mil, seperti itu. Terus ini berada di mechanical layer 1 ya. Dan override colorsnya misalkan saya ganti warna ya, misalkan hitam, atau coba saya ganti warna biru, coba. Oke, setelah itu saya klik 3. Nah, ini dia. Oke, sudah terbentuk ya. Ini extruded. Jadi tadinya kita cuma membuat satu bidang persegi secara dua dimensi. Terus kita tentukan tingginya, yaitu 120 mil ya, dari sini sampai ke bawah. Dan dia mempunyai jeda. Tadi di sini saya setnya 5 mil. Jadi kalau kita set 0, bidang 3D-nya itu kan nempel di pad-nya. Nah, sedangkan tadi saya set 5, dia agak ngambang ya. Seperti itu. Oke, nah, ini seperti yang tadi di slide ketiga ya, atau keempat tadi ada navigate, view, dan sebagainya. Nah, ini contoh-contohnya ya. Jadi misalkan saya tekan 2 dulu. Oke, 2 untuk 2 dimensi. Tekan 3 untuk kembali ke 3 dimensi. Terus saya klik kanan nih. Klik kanan aja, ditahan. Seperti ini. Terus saya tekan Ctrl, ditahan. Terus klik kanan di sini. Geser mouse-nya. Maju mundur untuk zoom in dan out. Terus kita coba lagi di sini, saya tekan shift, ditahan, saya tekan klik kanan di sini. Nah, ini untuk rotate. Tergantung kita mouse-nya pilihnya di mana ya. Kalau kita pilih di sini, dia akan rotate seperti ini. Nah, kalau kita pilih yang tengah, dia free angle. Seperti itu. Oke. Jadi bisa kita flip, misalkan, atau kita tekan VB. Nah, seperti itu. Ya. Nah, untuk kembali ke posisi 0, kita tekan 0 di sini. Akan kembali ke posisi 0 di sini. Saya tekan VB untuk membalikan komponen. Itu fungsinya di sini namanya adalah flipboard. Ya, saya kembali ke 2 dimensi. Nah, ini body push button yang sudah ada. Sekarang saya mau membuat silindernya, yaitu silindernya itu untuk push buttonnya itu yang di tengahnya. Oke, sama. Saya tinggal ke place, extrude the 3D body. Jadi saya gambarnya di luar aja dulu di sini. Saya tekan misalkan. Oke ya, saya tekan grid, saya misalkan ganti 25. Ini seadanya dulu aja, nggak apa-apa. Klik kanan, double klik. Nah, kita pindah ke silinder. Nah, kita sekarang menyesuaikan. Jadi misalkan silindernya punya radius itu R-nya ya. Misalkan tadi coba di sini 30 radiusnya. Nah, tingginya tadi kan komponennya 120 dengan stand of height 5. Oke. Jadi misalkan bisa kita bilang di sini coba aja 125 seperti itu. Ya. Stand of height-nya kita naikin jadi 6.
Nah, ini saya naikin deh biar lebih kelihatan ya tonjolannya. Oke, sekarang kita sandingkan seperti ini. Masih dua dimensi, jadi kita nggak bisa terlihat ya. Sekarang kita tekan 3. Sekarang kita bandingkan. Oh, tingginya masih kurang ya. Atau mungkin nanti tingginya ini yang saya kurangin, saya jadikan 100 gitu. Nah, oke, sepertinya lebih baik, lebih proporsional. Oke. Nah, sekarang kembali lagi ke dua dimensi dulu. Nah, jadi silinder ini akan saya taruh di tengah-tengah komponen. Oke. Karena sudah ada snap grid ya, saya tinggal tekan 3 lagi. Nah, sekarang terlihat seperti itu. Kalau misalkan kurang besar, mungkin kita bisa perbesar lagi. Silindernya radius misalkan kita ganti 50. Dan kita oke, sekarang lebih proporsional, lebih bagus. Cuma warnanya aja ya kita ganti. Saya akan ganti jadi warna merah. Nah, seperti ini. Sudah jadi push button. Oke. Nah, sekarang misalkan push buttonnya saya mau tambahkan lagi spear. Oke. Di spearnya ini tinggal sama ya, tadi saya draw lagi aja gambarnya sembarang dulu. Oke, saya escape, saya double klik, tinggal pilih spear, stand of height. Oke, coba nanti kita hitung. Radiusnya tadi 50, kita sesuaikan dengan tombol tengahnya ya. Stand of height mungkin 130. Warna coba kita taruh warna biru dulu biar mudah. Oke, sekarang kita pindah ke 3 dimensi lagi. Kita lihat apakah sudah sesuai. Oke, saya balik lagi ke 2 dimensi. Saya tarik dulu ya, apakah itu sudah cocok. Tekan 3. Oke, ternyata sudah cukup bagus ya. Cuma akan saya lakukan sedikit lagi adjustment untuk nilai R nya. Jadi saya pilih yang spear, radius saya kurangkan 49,5 misalkan, jadi biar kelihatan lebih bagus. Saya tekan 3. Oke, sekarang ini sudah sangat cocok ya. Seperti inilah cara membuat 3D di komponen library Altium ya, dengan menggunakan extruded, cylinder, dan spear. Jangan lupa warnanya bisa diubah sesuai dengan selera. Oke, saya kembali ke 2 dimensi. Nah, sekarang saya akan membuat satu komponen. Oke, ya tadi kan kita sudah pakai extruded 3D body ya. Sekarang kita akan lanjutkan dengan 3D body di sini. Untuk kali ini saya akan buat satu komponen. Ini sangat umum ya dipakai di desain PCB, yaitu dual impact cage 8, DIP 8. Oke, sekarang saya place pad dulu. Saya tekan tab, ganti yang ke 1, enter. Saya ganti grid jadi 100. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Escape. Oke, sudah. Saya tekan saya tekan grid, jadikan misalkan 10, terus aktifkan top overlay, place line. Saya gambar dulu komponennya. Di sini ada ini. Oke. Place line. Oke, misalkan seperti ini contohnya ya. Nah, ini dalam bentuk 3 dimensi seperti ini ya, kelihatannya. Ini hanya footprint top, hanya footprintnya saja. Oke, sekarang saya kembali lagi ke 2 dimensi. Nah, kebetulan untuk 3D bodinya, untuk step file sudah saya download dan saya sudah dapat. File ini saya download dari website ya, jadi mungkin boleh dicari, ada website yang dimana itu bentuknya forum dan para usernya biasanya akan berbagi file 3D yang filenya itu umum dipakai. Oke, sekarang saya langsung ke place 3D body di sini. Oke, ini ada beberapa contoh ya. Saya coba pakai DIP8 tes. Oke, kebetulan ini kan posisinya kita belum tahu ya yang benar seperti apa, jadi saya taruh aja di atasnya dulu. Oke, setelah itu escape. Nah, sekarang kita ke 3 dimensi. Oke, ternyata orientasi komponennya berbeda ya. Oke, jadi tidak sesuai dengan letak footprintnya, posisinya. Ini sangat mudah, jangan terlalu takut. Kita tinggal double klik aja komponennya. Di sini akan keluar property panel. Nah, kita bisa bermain dengan di sini ada rotasi X, Y, dan Z-nya. Oke, pertama saya akan coba rotasi X-nya berapa. Saya coba putar 90 misalkan. Oke, ini sudah cukup benar. Tapi kepala pinnya itu terbalik. Jadi tanda pin di sini dan tanda pin di sini. Jadi ini terbalik 3D bodinya. Jangan takut juga, ini sangat mudah ya. Kita tinggal drag aja komponennya. Oke. Setelah itu tinggal di rotate pakai spacebar. Nah, sudah jadi. Oke. Kita bisa lihat ya, komponennya, kepalanya sudah di depan situ. Oke. Nah, ini sudah di depan. Oke, sekarang kita mau align. Jadi komponen ini kan pinnya masih tidak, kita belum tahu ya cocok apa enggak dan sebagainya. Kalau kita main taruh begini kan belum tentu cocok ya. Oh, ini kebetulan sudah sangat pas nih. Oke. Kebetulan sudah sangat pas. Tapi seandainya kalau tidak pas, kita bisa membuat namanya snap point. Oke. Nah, cara membuat snap point itu adalah misalkan seperti ini. Ini saya flip ya komponennya. Nah, di sini kan nomor 1, pin 1 itu kan ada originnya. Oke, atau titik 00-nya. Nah, di tengah-tengah pin 1 ini, di pad 1 ini, kita akan buat satu snap point di sini. Oke, jadi ketika kita nanti ke 2 dimensi, ke view 2 dimensi, kita bisa tarik snap grid itu langsung taruh di titik 00. Nah, bagaimana caranya kita menaruh snap grid di sini? Kebetulan sebenarnya snap grid komponennya sudah ada ya, tapi kita mau buat biar presisi ada di pinnya. Caranya seperti apa? Kita tinggal ke tools. Di sini ada 3D body placement. Ada add snap point. Oke, kita pilih command ini, klik. Nah, kita lihat di bawah layer tulisan layer 1 ya,
top layer itu ada pick the step model to add snap point to. Oke, kita klik aja di bodinya sekali. Nah, sekarang berubah ya. Pick the vertex where the snap point will be added. Kita tekan spasi sekali. Nah, ini pick vertex 1 dari 2. Jadi kita ambil diagonalnya, titik diagonal di sini. Nah, otomatis nanti Altium akan menambahkan dari 2 titik itu dia akan mengambil nilai rata-ratanya. Jadi akan langsung taruh ada di tengah seperti ini. Oke. Saya misalkan taruh vertex pertama di sini. Terus vertex di sini. Nah, otomatis lihat sudah ada snap point di titik di sini. Jangan lupa di escape dulu ya. Di escape. Nah, sekarang kita bisa lihat ini ada snap point ya. Tuh, dia ada di tengah pinnya. Tekan 0 lagi, tekan 2. Sekarang dalam bentuk view 2 dimensi kita bisa lihat di sini. Di sini ada snap point ya. Jadi kita tinggal klik, drag, tahan, bawa ke pin 1 atau pad 1. Dilepas, kita lihat dalam bentuk 3D. Ini sudah duduk rapi di footprintnya. Seperti itu. Mudah ya. Nah, ini kalau lihat dari bawah, titik komponennya juga bagus di sini. Seperti itu. Oke, ini tentang cara menambahkan fitur Altium 3D di Altium, terutama untuk pembuatan komponen. Sesuai dengan judul, kita hanya membahas yang library offline ya. Kalau yang online, misalkan kita download dari Altium 365 dan sebagainya, atau dari Altium Vault yang dulu dipakai dan sebagainya, itu rata-rata sudah ada 3D body-nya. Oke. Nah, ini yang barusan saya perlihatkan itu ketika kita mau membuat komponen sendiri dengan menambahkan 3D body secara extruded, cylinder dan sphere, atau dengan step file. Oke, selanjutnya saya akan tunjukkan juga, misalkan kita sudah ada satu sampel project atau PCB dari Altium. Nah, saya akan perlihatkan di sini. Saya akan buka contoh satu project ya. Di sini ada spirit level. Saya buka aja langsung file PCB-nya. Oke, di sini kita bisa lihat. Kita tekan 3. Oke, nah ini boardnya. Nah, untuk khusus example project ini, semua komponen yang ada di PCB ini dibuat dengan kombinasi extruded, cylinder, dan sphere. Oke, ini semua dibuat manual, jadi bukan dengan 3D model atau step file. Nah, sekarang misalkan kita mau pakai ulang nih semua komponennya. Daripada kita bikin lagi misalkan LCD-nya, kita tinggal ekstrak saja. Caranya bagaimana? Kita tinggal ke command di sini, ke design, make PCB library. Oke, sekarang masih proses. Ini ada proses mengekstrak keluar semua komponen yang ada di PCB board tadi. Oke, saya ke PCB library-nya dulu, panelnya saya buka. Oke. Ini adalah LCD-nya ya, 162. Saya tekan 3 untuk view dalam bentuk 3 dimensi seperti ini.
Oke. Oke, ini kapasitor, ini switch. Ini kapasitor juga. Oke, ini deep switch. Ini header. Ya, dan sebagainya. Ini toggle switch. Potensio. Ya, hampir semua. Ini adalah semua ya, bukan hampir semua, tapi semua komponen yang ada di board itu diekstrak keluar. Nah, ini headernya juga semua tuh. Oke, dan misalkan nih setelah kita ekstrak keluar, ternyata komponen ini saja yang kita mau pakai ya di library kita. Kita bisa juga klik kanan, tinggal di copy, buka di library kita. Misalkan yang tadi ya, yang saya buat, tinggal di paste aja di sini. Nah, akhirnya library kita ini sudah ada tambahan satu komponen yang tidak perlu kita buat lagi, yang otomatis sudah ada 3D bodinya. Mungkin bisa dicoba ya, cari sampel-sampel di Altium di website, diberikan secara gratis. Itu ada namanya nanoboard dan beberapa board yang lain. Itu sudah sangat lengkap 3D bodinya, sudah ada USB, audio, speaker dan sebagainya. Jadi nanti setelah kita dapat komponennya, kita tinggal ekstrak keluar. Setelah itu kita tinggal copy seperti tadi ya, tinggal diklik kanan atau pakai shortcut, pakai Ctrl C, Ctrl V, masuk ke library kita. Oke, saya rasa cukup untuk fitur 3D di Altium. Semoga bisa membantu menjawab beberapa pertanyaan dari kawan-kawan ya, bagaimana menggunakan fitur 3D di Altium di sini. Sekali lagi saya tekankan ini untuk yang offline library. Jadi kalau untuk yang online library biasanya sudah ada 3D-nya, walaupun itu simple saja. Oke, kita kembali ke slide presentation. Terima kasih. Oke, sekarang saya sudah buka Altium Designer 22 saya. Di sini saya juga sudah membuat satu PCB library ya, tapi ini belum saya save. Saya tinggal ke file new, di sini ada library. Terus nanti tinggal dipilih yang file base, terus di sini ada PCB library, terus klik aja create. Oke. Nah, di sini saya ke PCB library panel. Di sini saya bisa ganti nama ya. Oke, sekian webinar Altium kali ini. Terima kasih atas partisipasinya. Dan jika ada pertanyaan, dapat di-emailkan ke sales@
solidbasetech.com. Dan selanjutnya kita akan ke sesi Q&A. Sesi Q&A akan dibuka beberapa menit tergantung dari pertanyaan. Oke, terima kasih telah bergabung di webinar Altium. Terima kasih. Oke, sekian webinar Altium kali ini. Terima kasih atas partisipasinya. Dan jika ada pertanyaan, dapat di-emailkan ke sales@solidbasetech.com. Dan selanjutnya kita akan ke sesi Q&A. Sesi Q&A akan dibuka beberapa menit tergantung dari pertanyaan. Oke, terima kasih telah bergabung di webinar Altium. Terima kasih.